Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elisha Balkia dari kelas Biologi A. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai ilmu dalam pandangan Islam dan Barat, mengenai mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Masuk ke materi pembahasan yang pertama. Islam maupun Barat, keduanya sama-sama menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang amat sangat penting. Dalam pandangan Islam, tidak terhitung betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang pentingnya ilmu. Islam maupun Barat, keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hakikat ilmu. Dalam Islam mengakui bahwa ilmu itu adalah milik Allah SWT. Sekuat apapun manusia berusaha untuk menggapainya, jika tanpa kuasa dari sang pemilik ilmu, maka manusia tidak akan mampu untuk meraih dan menggapainya. Ilmu yang berkembang pada peradaban Barat, bagi mereka, ilmu hanya akan bisa diusahakan melalui akal dan panca indera semata. Selagi manusia mampu berusaha menggunakan akalnya, maka mereka akan mendapatkan ilmu. Jadi, dalam memandang hakikat ilmu, Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda. Jika Islam mengatakan ilmu adalah milik Allah SWT dan bersumber darinya, maka Barat mengatakan bahwa ilmu itu bersumber dari akal dan panca indera manusia. Peradaban Barat modern membedakan pengetahuan ke dalam dua istilah teknis, yaitu sains ilmu pengetahuan untuk bidang-bidang ilmu fisik atau empiris dan knowledge pengetahuan untuk bidang-bidang non-fisik seperti konsep mental dan metafisika. Konsekuensinya, hanya ilmu yang sifatnya fisik dan empiris saja yang bisa dikategorikan ilmu, sementara sisa-sisanya seperti ilmu agama tidak bisa dikategorikan ilmu ilmiah. Epistemologi ilmu biasanya soal apa saja saluran ilmu, the channel of knowledge, metode-metode ilmu, pembagian dan pembagian ilmu, dan sebagainya. Dalam pandangan ilmuwan Barat, saluran atau sumber ilmu hanya dua, yaitu panca indera dan akal. Sementara dalam Islam, selain panca indera dan rasio ditambah sumber dari wahyu dan pandangan otoritas orang-orang yang pakar dalam bidangnya, dan juga intuisi ilham. Ontologi membahas tentang objek ilmu. Dalam pandangan ontologi Barat, objek ilmu hanya terbatas pada unsur-unsur yang bersifat fisik, materi semata. Di luar unsur fisik tidak menjadi objek ilmu. Menurut Mulyadi, setelah melalui proses cukup panjang, terutama pasca Renaissance, epistemologi Barat akhirnya cenderung menolak status ontologi objek-objek metafisika yang lebih memuaskan perhatiannya pada objek-objek fisik. Sementara itu, epistemologi Islam masih dan akan terus mempertahankan status ontologis tidak hanya objek-objek fisik, tetapi juga objek-objek metafisika. Perbedaan cara pandang serta keyakinan terhadap status ontologi ini telah menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua sistem epistemologi tersebut dalam masalah-masalah yang menyangkut soal klasifikasi ilmu dan metode ilmiah yang akan dibahas kemudian. Epistemologi Islam mengakui bahwa objek ilmu itu berada pada alam fisik yang bisa dirasa dan dipikirkan, kemudian juga termasuk alam metafisik yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan indera manusia. Maka di sini Islam menggunakan konsep wahyu untuk memahaminya. Adapun epistemologi Barat, mereka tidak mengakui adanya
alam metafisik tersebut. Bagi mereka, objek ilmu itu hanyalah apa yang bisa diindra dan apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Oleh karenanya, jika sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, maka itu bukan bagian dari ilmu. Ilmu itu bersumber dari akalnya. Ilmu itu bersumber dari pengalaman. Bagi mereka yang menganut paham empirisme dari sisi orientasi, Islam memahami bahwa ilmu itu akan menghantarkan manusia kepada pengakuan akan kebesaran Tuhannya, pengakuan akan adanya yang maha besar di antara yang besar, pengakuan bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, tidak ada yang pantas ditakuti kecuali Dia. Jadi, muara ilmu itu adalah pengakuan akan eksistensi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, semakin banyak ilmu, seseorang akan bertambah rasa takutnya kepada Sang Pencipta, bukan malah bertambah angkuh dan sombong, tetapi dengan ilmu ia akan semakin mengenal Tuhannya. Konsep Barat, ilmu tidak akan bermuara pada Tuhan, karena mereka tidak mengakui adanya wahyu sebagai sumber ilmu, maka ilmu yang mereka miliki itu tidak akan membawanya kepada kebenaran. Kesimpulan mengenai materi ilmu dalam pandangan Islam dan Barat. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dalam pandangan Islam maupun Barat. Namun, Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi dalam perspektif Barat diuraikan melalui 3, rasionalisme, empirisme, kritisisme. Dalam Islam, keseluruhan pola bayangan irfani dan burhani, berbeda pandangan namun sama ilmu pengetahuan. Sekian video dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.